Berita dari Nusa Tenggara, dari Ngada, tentang seorang anak yang kemudian berakhir hidupnya tentu membuat kita semua pilu. Kita semua turut bertanggung jawab terkait dengan kondisi tersebut. Dan bisa jadi bukan hanya anak tersebut, tapi ada banyak anak-anak lain yang memiliki potret yang berat dalam menjalani kesehariannya. Saya pernah menulis salah satu artikel di inilah.com, judulnya Berita Suram Pendidikan. Di situ setidaknya saya mencatat beberapa persoalan pendidikan yang hadir di ruang pendidikan. Nyata, tidak dibuat-buat, dan itulah fakta di ruang pendidikan kita. Ada kasus perundungan, ada kasus kekerasan, ada anak-anak yang termarginalkan, dan berita suram tersebut bukan untuk kita tutup-tutupi. Berita suram tersebut menjadi pertanda kita semua harus lebih peduli. Negara harus hadir, apalagi negara kita berbasis Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus betul-betul teraktualisasi di ruang pendidikan. Nah, dalam tulisan tersebut saya menyarankan 3 hal mendasar ketika bicara soal hak-hak yang memang sebetulnya harus dipenuhi oleh negara dan diberikan oleh negara dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena kalau kita bicara soal pendidikan, pendidikan bukan hanya apa yang ada di ruang-ruang kelas, tapi pendidikan itu adalah potret menyeluruh yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi pendidikan tidak bisa dibenahi hanya melalui sekolah. Intervensi negara harus mencakup kondisi keluarga, ekonomi, mental, fisik, hingga emosional. Jika keluarga adalah harta yang paling berharga, seperti yang kita selalu dengar dari film Keluarga Cemara, maka keberpihakan pada keluarga harus menjadi fondasi kebijakan publik. Setidaknya ada 3 intervensi mendasar yang menurut saya harus dipastikan terkait dengan kehadiran negara nyata di masyarakat. Pertama, pekerjaan yang layak bagi orang tua, upah yang memadai, jam kerja yang manusiawi, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang kedua, akses layanan publik yang berkualitas terkait pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang terjangkau. Yang ketiga, dukungan pengasuhan seperti daycare yang terjangkau, pelatihan orang tua, ruang baca, serta taman bermain. Sehingga ketika negara tidak mampu memenuhi 3 hal mendasar tersebut, saya yakin berita suram dari sekolah dan ruang pendidikan akan terus muncul. Ledakan-ledakan kecil yang lahir dari tekanan sosial akan kembali menghantam ruang pendidikan. Dan pendidikan kita akan terus menjadi potret suram, alih-alih menjadi ruang harapan.